Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah Indonesia, yaitu bab 1, kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan ke Bukit Tinggi. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Rahma dari kelas 11 MIPA 2. Nah, teman-teman, materi yang akan saya sampaikan itu ada 6. Yang pertama adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Yang kedua adalah taktik simpati Jepang untuk menarik bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kebijakan Jepang di Indonesia. Yang keempat, dampak dari Jepang datang di Indonesia. Yang kelima, perlawanan kooperatif bangsa Indonesia untuk melawan Jepang. Yang keenam adalah perlawanan bersenjata rakyat Indonesia terhadap Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, materi yang pertama yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama adalah Jepang itu menyerang Pearl Harbor. Nah, teman-teman, Pearl Harbor itu ada di daerah Hawaii. Hawaii ini ada di Amerika Serikat, di mana Pearl Harbor ini merupakan tempat angkatan laut Amerika Serikat. Nah, tujuan Jepang menyerang Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan kekuatan yang mengira menghalangi ekspansi Jepang. Kemudian selain menyerang Pearl Harbor, dia juga menyerang daerah-daerah sekutu, termasuklah Indonesia. Nah, jadi Indonesia juga diserang sama Jepang. Yang kedua adalah Batavia. Batavia jatuh ke tangan Jepang. Nah, Batavia jatuh ke tangan Jepang itu pada tanggal 5 Maret 1942. Ingat kan ya, 5 Maret 1942. Nah, selain menyerang Batavia, dia juga menyerang daerah Buitenzorg. Nah, Buitenzorg ini berada di daerah Bogor. Lambat laun pun terjadilah perjanjian Kalijati. Nah, jadi perjanjian Kalijati ini pasti punya penyebab, yaitu pada saat Jerman menyerang Belanda, kemudian Jerman itu menyuruh Jepang untuk menguasai atau membuat pangkalan militer di daerah Asia Tenggara, termasuklah Indonesia. Nah, jadi ini adalah 3 poin penting yang harus diingat pada materi pertama, yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, materi kedua adalah taktik menarik simpati. Nah, pasti bangsa Indonesia dulu itu berpikir bahwa karena telah lama dijajah oleh Belanda, datanglah Jepang yang mengiming-imingi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Padahal tidak, itu hanya taktik untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bisa membantu Jepang. Nah, taktik yang pertama yaitu mengaku sebagai saudara tua. Misalnya nih, kalian atau saya lah ya punya kakak atau abang. Pasti di pikiran kalian, kakak atau abang itu akan mengayomi, memberikan perlindungan kepada adik-adiknya. Begitulah juga fungsi Jepang
untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua agar Indonesia itu tertarik untuk membantu Jepang dalam melawan Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua yaitu memperbolehkan bangsa Indonesia untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, asalkan dia juga harus mendampingi menyanyikan lagu kebangsaan dari Jepang. Yang kedua, boleh mengibarkan bendera Indonesia, tetapi di sampingnya harus ada bendera Jepang. Nah, yang ketiga adalah boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain itu, poin yang harus diingat kembali adalah poin ketiga, yaitu gerakan 3A. Nah, gerakan 3A ini semakin meyakinkan bangsa Indonesia bahwa si Jepang ini ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Jepang sebagai pelindung Asia. Yang kedua adalah Jepang sebagai cahaya Asia. Yang ketiga adalah Jepang sebagai pemimpin Asia. Nah, jadi itu adalah 3 poin penting taktik Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, materi yang ketiga adalah kebijakan Jepang di Indonesia. Tahukah kalian apa saja kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Jepang di Indonesia? Ada beberapa kebijakan yang harus diingat, dibagi jadi 2, membentuk pemerintahan dan membentuk organisasi. Membentuk pemerintahan dibagi jadi 2, yaitu bagian militer dan juga sipil. Bagian militer tentu ada tentara ke-25 untuk Sumatera, tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura, dan lain-lain. Kemudian ada bagian sipil, keresidenan, kota praja, kabupaten, kawedanan, kecamatan, dusun, dan RT. Bagian kedua, membentuk organisasi dibagi jadi 3, ada sosial, contohnya gerakan 3A, Putera, Miai, dan lain-lain. Kemudian ada semi militer, ada Barisan Pemuda Asia, Sainedan, Kebodan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada militer, ada organisasi Heiho dan PETA. Ada beberapa dampak pendudukan Jepang, bagian politik, pembubaran organisasi Indonesia, kemudian memata-matai tokoh bergerakan, bagian ekonomi menyita aset-aset penting, misalnya pabrik, bank, hasil perkebunan, dan lain-lain. Pengawasan ketat serta self-sufficiency, mencukupi diri sendiri dan setoran wajib. Bagian sosial ada Romusa, Jugun Ienfu, kemudaran pendidikan, bahasa Indonesia menjadi mapel wajib, strata Indonesia ditempatkan di atas Eropa. Bagian budaya ada Seikere, lagu, film, drama dengan propaganda Jepang, pusat kebudayaan Keimin, Bunde Shidoso, tak ada pers independen dan pemberedelan buku. Ada bagian perlawanan kooperatif yang dilakukan oleh nasionalis yang duduk di lembaga bentukan Jepang, misalnya Putera. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mas Mansur, membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat melalui rapat-rapat dan media massa Jepang. Contoh perlawanan bersenjata rakyat Indonesia pertama ada Pesantren Sukamanah, disebabkan karena pergolakan santri Sukamanah Tasikmalaya yang dipimpin Ki Haji Zainal Mustafa karena dipaksa melakukan seikere. Seikere adalah memberikan penghormatan pada Kaisar Jepang sebagai putra dewa dengan
membungkuk dalam pada bendera Jepang. Perlawanannya dilakukan 25 Februari 1944 dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa, namun dapat ditumpas oleh Jepang. Kemudian Ki Haji Zainal Mustafa ditangkap tanggal 25 Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Indramayu, adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi atau rumusa yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan. Itu adalah sebab kemudian perlawanannya terjadi pada April 1944 di Karangampel, Indramayu. Perlawanan dilakukan oleh rakyat Cidemper dan Loh Bener. Yang terakhir ada perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan terjadi karena persoalan pengumpulan padi, rumusa, heiho yang dilakukan secara paksa. Selain itu, pelatih militer bertindak sewenang-wenang. Perlawanan terjadi di Blitar 14 November 1944 di bawah pimpinan Komandan Supriyadi, perlawanan terbesar pada Jepang. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.